Bayangkan ketika Anda sedang berjalan di jalan, tiba-tiba seorang pria misterius mengenali Anda, dan tiba-tiba memberikan cek senilai 1 miliar. Kemudian, pikiran Anda berlarian, jantung Anda berdebar-debar, dan gelombang ketidakpercayaan melanda Anda. Anda menerima cek itu di tangan Anda, hampir tidak percaya dengan apa yang Anda lihat. Dengan senyum malu, Anda berterima kasih kepada pria tersebut, dan menuju ke bank terdekat untuk menyetorkannya. Setibanya di sana, Anda diberitahu bahwa karena jumlah yang tinggi, bank memerlukan 10 hari untuk memproses cek sebelum Anda dapat menarik uang tersebut. Selama 10 hari ini, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Meskipun Anda tidak dapat menggunakan uang tersebut segera, hanya dengan mengetahui bahwa Anda memiliki 1 miliar, benar-benar mengubah energi Anda. Anda berjalan di jalan dengan postur baru, percaya diri yang sebelumnya tidak Anda miliki. Setiap langkah terasa lebih mantap, setiap napas lebih dalam, dan setiap tatapan lebih percaya diri. Anda merasa seolah-olah Anda memiliki dunia di tangan Anda, seolah-olah semua kemungkinan ada dalam jangkauan Anda. Dalam beberapa hari berikutnya, Anda mulai menyadari bahwa energi baru Anda menarik orang dan peluang. Mungkin seseorang memuji Anda di tempat kerja, atau seorang teman lama mengundang Anda ke proyek yang menarik. Anda mungkin menerima tawaran pekerjaan atau proposal kemitraan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Semuanya tampak selaras dengan cara yang hampir ajaib. Tetapi apa yang benar-benar berubah? Uang tersebut belum tersedia untuk Anda belanjakan. Jadi apa yang membuat perbedaan besar? Jawabannya terletak pada energi Anda, pada persepsi Anda tentang kelimpahan. Anda membiarkan diri Anda merasakan emosi positif yang tinggi, dan itu mengubah realitas Anda. Sekarang, saya ingin Anda berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri Anda. Pikirkan tentang tujuan apapun yang Anda miliki. Itu mungkin sesuatu yang Anda inginkan dengan mendalam, tetapi selalu tampak tidak terjangkau. Tutup mata Anda dan bayangkan, Anda sudah mencapai tujuan tersebut. Rasakan kegembiraan, rasa syukur, dan kepuasan yang akan datang dengan pencapaian tersebut. Bayangkan setiap detail, seolah-olah itu sudah nyata. Semakin Anda mengintegrasikan energi kelimpahan ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, semakin Anda akan menyadari bahwa apa yang saya jelaskan dalam video ini memiliki kekuatan untuk mengubah realitas Anda. Biarkan diri Anda merasa bahwa Anda pantas mendapatkan apa yang ditakdirkan untuk Anda. Pahami bahwa banyak dari batasan yang Anda hadapi tidak diciptakan oleh pikiran yang tepat, tetapi oleh pola pikir kebiasaan dan kondisi sosial. Sekarang pikirkan tentang kata uang. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang terlintas dalam pikiran? Cara Anda memandang uang mengubah segalanya. Bagi sebagian orang, uang membuat dunia berputar. Bagi yang lain, uang adalah akar dari segala kejahatan. Namun uang dan akumulasi kekayaan selalu menjadi subjek penilaian dan proyeksi pribadi. Banyak orang memandang uang secara negatif tanpa menyadari bahwa persepsi ini adalah hambatan bagi kelimpahan mereka sendiri. Dalam video ini, saya akan membuktikan bahwa uang sangat terkait dengan energi spiritual. Seringkali, membicarakan uang hampir dianggap tabu. Tidak mengherankan bahwa banyak orang memiliki keyakinan terbatas yang mendalam tentang uang. Hambatan-hambatan ini bisa begitu tertanam dalam psikologi kita, sehingga kita bahkan tidak menyadari keberadaannya. Beberapa orang bahkan setelah mempraktikkan hukum ketertarikan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, masih belum mencapai kelimpahan yang diinginkan. Ini terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah frustrasi bawah sadar terhadap kesuksesan dan niat mereka sendiri, sampai kita membuat yang tidak sadar menjadi sadar, dan mengubah persepsi kita, maka sedikit yang akan berubah. Untuk mengubah realitas keuangan kita perlu mengambil tindakan yang terinspirasi, dan selaras dengan frekuensi kelimpahan. Seringkali, kita mungkin rasional percaya pada sesuatu, tetapi memiliki keyakinan yang bertentangan yang tertanam dalam diri kita. Keyakinan terbatas tentang uang adalah penyebab utama masalah ini. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana uang terkait dengan energi spiritual kita,
dan bagaimana kita dapat mengubah persepsi kita untuk menyelaraskan energi spiritual kita dengan frekuensi kelimpahan. Uang, lebih dari sekadar kertas atau angka di layar. Itu adalah bentuk energi. Energi ini mewakili nilai yang kita atribusikan pada barang, layanan, dan bahkan waktu kita. Ketika kita memandang uang sebagai energi, kita mulai memahami bagaimana ia mengalir dan beredar, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan, pikiran, dan keyakinan kita. Persepsi tentang uang bervariasi di antara orang-orang. Bagi sebagian orang, uang dipandang sebagai akar dari segala kejahatan, sumber keserakahan dan korupsi. Pandangan ini dapat sangat tertanam dalam pengalaman pribadi atau pengaruh budaya, yang mengasosiasikan uang dengan perilaku negatif. Bagi yang lain, uang mewakili kebebasan, kebebasan untuk membuat pilihan, mengejar peluang, dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Persepsi positif tentang uang ini dapat menginspirasi dan memotivasi tindakan yang mengarah pada pertumbuhan dan kemakmuran. Memperkenalkan ide bahwa uang adalah proyeksi spiritual, kita menyadari bahwa uang bukan hanya alat material, tetapi juga refleksi dari energi dan niat kita sendiri. Uang memperbesar apa yang sudah ada di dalam diri kita. Jika kita memiliki niat positif dan pola pikir kelimpahan, uang bisa menjadi kekuatan yang kuat untuk kebaikan. Sebaliknya, jika niat kita negatif atau didasarkan pada kekurangan, uang dapat memperbesar sifat-sifat tersebut. Untuk membangun koneksi spiritual ini, uang dapat dipandang sebagai infusi energi spiritual kita ke dalam dunia material. Energi spiritual dari Sang Pencipta menjadi perpanjangan dari esensi kita, mencerminkan nilai dan keyakinan kita. Ketika kita memahami uang sebagai bentuk energi, kita mulai melihat pentingnya menyelaraskan niat dan tindakan kita dengan nilai-nilai terdalam kita. Persepsi ini memungkinkan kita menggunakan uang dengan cara yang memperkaya hidup kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita, menciptakan siklus positif kelimpahan dan kemakmuran. Dengan mengakui sifat spiritual uang, kita dapat mengubah hubungan kita dengannya, melihatnya tidak hanya sebagai alat pertukaran, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan aspirasi tertinggi kita. Untuk mengubah realitas keuangan kita, sangat penting untuk memahami bagaimana persepsi dan blok psikologis kita mempengaruhi hubungan kita dengan uang. Seringkali, hambatan terbesar untuk kelimpahan adalah keyakinan terbatas yang tertanam dalam bawah sadar kita. Keyakinan-keyakinan ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, pengaruh budaya, dan pesan yang kita terima sejak kecil. Hambatan-hambatan ini bisa sulit diidentifikasi, karena beroperasi secara diam-diam di latar belakang, membentuk sikap dan perilaku kita, tanpa kita sadari. Salah satu keyakinan terbatas yang umum adalah gagasan bahwa uang itu kotor, atau uang adalah akar dari segala kejahatan. Keyakinan ini menciptakan konflik internal, karena kita menginginkan kemakmuran, tetapi secara tidak sadar mengaitkan uang dengan sesuatu yang negatif. Keyakinan terbatas lainnya mungkin adalah rasa tidak layak, di mana kita percaya bahwa kita tidak pantas untuk menjadi kaya, atau bahwa kita tidak cukup baik untuk menarik kelimpahan. Rasa tidak layak ini sering muncul dalam perilaku yang merugikan diri sendiri, di mana bahkan ketika peluang kemakmuran muncul, kita gagal memanfaatkannya, atau, yang lebih buruk, di mana bahkan kita malah merusaknya. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, berguna untuk memperhatikan pikiran dan perasaan Anda tentang uang. Amati reaksi emosional Anda. Apakah Anda merasa takut, bersalah, atau cemas ketika memikirkan uang? Perasaan-perasaan ini adalah petunjuk penting tentang keyakinan terbatas, yang mungkin menghalangi aliran kelimpahan dalam hidup Anda. Mengubah persepsi-persepsi ini memerlukan usaha yang sadar. Teknik yang efektif adalah menggunakan afirmasi positif tertentu untuk memprogram ulang pikiran Anda. Afirmasi seperti, "Saya pantas mendapatkan kelimpahan di semua aspek kehidupan saya," atau, "Uang adalah alat yang dapat saya gunakan untuk kebaikan," dapat membantu menggantikan keyakinan negatif dengan persepsi yang lebih memberdayakan. Selain itu, sangat penting untuk memeriksa dan mempertanyakan asal-usul keyakinan-keyakinan ini. Tanyakan pada diri sendiri, dari mana ide ini berasal? Apakah keyakinan ini adalah benar? Seringkali,
Ketika kita menyelidiki akar dari keyakinan-keyakinan ini, kita menemukan bahwa mereka didasarkan pada pengalaman terbatas, atau ketakutan yang tidak berdasar, yang tidak memiliki dasar dalam realitas kita saat ini. Pendekatan kuat lainnya adalah praktik reframing, di mana Anda secara sadar memilih untuk melihat situasi keuangan dari perspektif yang berbeda. Alih-alih melihat tantangan keuangan sebagai hambatan yang tidak bisa diatasi, Anda dapat mereframe-nya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Perubahan perspektif ini dapat membuka kemungkinan dan jalur baru yang sebelumnya tampak tidak terlihat. Sama pentingnya untuk mengelilingi diri Anda dengan pengaruh-pengaruh positif. Pertimbangkan untuk membaca buku, menonton video, atau mengikuti mentor yang berbicara tentang kelimpahan dan kemakmuran dengan cara yang konstruktif dan menginspirasi. Pengaruh-pengaruh ini dapat membantu memperkuat pola pikir kelimpahan dan menawarkan cara baru untuk berpikir tentang uang. Akhirnya, meditasi dan kesadaran dapat menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi dan melepaskan hambatan psikologis. Praktik-praktik ini membantu meningkatkan kesadaran terhadap pikiran dan emosi Anda, memungkinkan Anda mengamati pola negatif tanpa mengidentifikasikannya dengan diri Anda. Seiring waktu, kesadaran ini dapat memfasilitasi pelepasan keyakinan terbatas dan adopsi pola pikir yang lebih terbuka dan menerima terhadap kelimpahan. Dengan memahami dan mengubah persepsi serta blok psikologis Anda menciptakan lingkungan internal yang mendukung kemakmuran. Dengan perspektif baru, Anda akan lebih mampu mengenali dan memanfaatkan peluang keuangan yang datang kepada Anda, yang mengarah pada kehidupan yang lebih penuh kelimpahan dan kepuasan. Hukum ketertarikan adalah konsep yang kuat yang mengajarkan kita bahwa kita menarik ke dalam kehidupan kita apa yang kita fokuskan dengan energi kita dan niat kita. Dalam hal uang dan kelimpahan, hukum ketertarikan bisa menjadi alat yang transformatif. Esensi dari hukum ini adalah bahwa pikiran dan emosi positif menghasilkan hasil positif, sementara pikiran dan emosi negatif menarik hasil negatif. Oleh karena itu, menyelaraskan dengan frekuensi kelimpahan sangat penting untuk mewujudkan kekayaan. Untuk mulai menerapkan hukum ketertarikan dalam kehidupan finansial Anda, penting untuk memahami bahwa semuanya adalah energi, termasuk pikiran dan emosi kita. Ketika Anda merasa berkelimpahan dan bersyukur, Anda memancarkan frekuensi vibrasi tinggi, yang menarik lebih banyak hal yang membuat Anda merasa bersyukur. Sebaliknya, ketika Anda merasa kekurangan dan cemas, Anda memancarkan frekuensi vibrasi rendah, yang menarik lebih banyak kekurangan dan kecemasan. Praktik dasar untuk meningkatkan frekuensi vibrasi Anda adalah visualisasi kreatif. Temukan tempat yang tenang, di mana Anda bisa bersantai tanpa gangguan. Tutup mata Anda, dan bayangkan masa depan ideal Anda. Visualisasikan diri Anda hidup dalam kelimpahan, menikmati segala sesuatu yang Anda inginkan. Rasakan emosi kegembiraan, rasa syukur, dan kepuasan saat Anda memvisualisasikan realitas ini. Semakin rinci dan hidup visualisasi Anda, semakin kuat efeknya. Selain visualisasi, praktik harian rasa syukur sangat penting untuk mempertahankan frekuensi vibrasi tinggi. Bersyukurlah tidak hanya untuk hal-hal besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil dalam hidup Anda. Menjaga jurnal rasa syukur di mana Anda menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari, dapat membantu mempertahankan praktik ini. Rasa syukur membuka pintu untuk lebih banyak kelimpahan, karena ia mengalihkan fokus Anda ke apa yang positif, dan yang sudah ada dalam hidup Anda. Aspek penting lainnya dari hukum ketertarikan adalah bahasa yang kita gunakan. Kata-kata memiliki kekuatan, dan dapat mempengaruhi realitas kita. Hindari menggunakan bahasa negatif atau terbatas saat berbicara tentang uang. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak pernah punya cukup uang," tapi katakan, "Uang mengalir kepada saya dari berbagai sumber." Dengan mereframe kata-kata Anda juga mereframe pikiran dan keyakinan Anda. Mengambil tindakan yang terinspirasi adalah komponen penting dari hukum ketertarikan. Tidak cukup hanya berpikir positif dan menunggu uang muncul secara ajaib. Anda perlu bertindak sesuai dengan niat dan tujuan Anda jika ingin menarik lebih banyak uang. Carilah peluang, pelajari keterampilan baru,
dan investasikan dalam pengembangan pribadi dan profesional Anda. Tindakan yang selaras dengan niat, memperkuat energi yang Anda kirimkan ke alam semesta. Meditasi adalah alat kuat lainnya untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan. Meditasi membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan kejernihan mental. Selama meditasi, Anda dapat fokus pada afirmasi positif tentang kelimpahan, membiarkan afirmasi ini meresap ke dalam pikiran bawah sadar Anda, ke seluruh tubuh Anda. Meditasi yang rutin dapat membantu mempertahankan pola pikir positif dan keterbukaan terhadap kemakmuran. Selain itu, mengelilingi diri Anda dengan pengaruh positif dapat memperkuat praktik hukum ketertarikan Anda. Bacalah buku yang menginspirasi, tonton video motivasi, dan bergabunglah dengan kelompok atau komunitas yang memiliki tujuan kemakmuran yang sama dengan Anda. Berada di lingkungan yang positif dan mendukung, memperkuat getaran Anda dan menjaga fokus pada tujuan Anda. Ingatlah bahwa, frekuensi kelimpahan tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang kesejahteraan secara keseluruhan, kebahagiaan, dan kepuasan. Ketika Anda selaras dengan frekuensi ini, Anda menarik tidak hanya kekayaan material, tetapi juga pengalaman dan orang-orang yang berkontribusi pada kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi Anda. Praktik konsisten hukum ketertarikan dapat mengubah kehidupan finansial Anda. Dengan mempertahankan frekuensi vibrasi tinggi, mempraktikkan rasa syukur, menggunakan bahasa positif, mengambil tindakan yang terinspirasi, dan meditasi secara rutin, Anda menciptakan medan energi yang menarik kemakmuran dan kelimpahan. Percayalah pada kekuatan pikiran dan emosi Anda, dan saksikan bagaimana realitas finansial Anda berubah dengan cara yang magis dan berarti. Gravitas adalah konsep yang merujuk pada keseriusan, martabat, dan bobot dari kehadiran atau ide. Dalam konteks kelimpahan dan hukum ketertarikan, gravitas dapat dipahami sebagai konsentrasi energi spiritual atau psikis pada titik tertentu, yang menciptakan kekuatan tarik yang kuat. Sama seperti gravitasi fisik menarik objek satu sama lain, gravitas menarik orang, peluang, dan sumber daya kepada Anda. Untuk meningkatkan gravitas Anda, pertama-tama perlu memahami bagaimana energi psikis bekerja. Segala sesuatu di alam semesta terdiri dari energi, termasuk pikiran dan emosi kita. Ketika kita memfokuskan energi kita pada niat yang jelas dan kuat, energi ini terkonsentrasi dan menciptakan kekuatan tarik. Orang-orang dengan gravitas yang besar memiliki kehadiran magnetis yang secara alami menarik apa yang mereka inginkan. Untuk mengembangkan gravitas, mulailah dengan membangun kehadiran batin yang kuat. Ini berarti benar-benar hadir di saat ini, dan sadar akan pikiran, emosi, dan tindakan Anda. Praktik kesadaran dan meditasi sangat baik untuk mengembangkan kehadiran batin ini. Saat meditasi, fokuslah pada napas Anda dan amati pikiran Anda tanpa melekat padanya. Ini membantu meningkatkan kesadaran diri dan kejernihan mental. Cara lain untuk meningkatkan gravitas Anda adalah melalui keaslian. Orang-orang otentik yang bertindak sesuai dengan nilai dan keyakinan, mereka memancarkan energi yang kuat dan sulit diabaikan. Jadilah diri sendiri dan jujur pada orang lain. Keaslian menciptakan kepercayaan dan rasa hormat yang merupakan komponen penting dari gravitas. Postur fisik juga memainkan peran penting dalam persepsi gravitas. Pertahankan postur tegak dengan bahu ke belakang dan kepala tegak. Postur ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri kepada orang lain, tetapi juga mempengaruhi pola pikir Anda sendiri, membuat Anda merasa lebih aman dan kuat. Kontak mata yang tegas dan komunikasi yang jelas serta langsung juga berkontribusi pada pembangunan gravitas. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting. Orang-orang dengan gravitas yang besar sering memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif. Luangkan waktu untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis Anda. Latih seni bercerita, yang merupakan cara yang kuat untuk menarik perhatian orang dan menyampaikan pesan Anda dengan berdampak. Pengetahuan dan kompetensi juga fundamental untuk gravitas. Ketika Anda berpengalaman dan terinformasi dengan baik di bidang Anda secara alami memancarkan kepercayaan diri dan otoritas.
Teruslah belajar dan memperluas pengetahuan Anda. Jadilah pelajar seumur hidup yang selalu mencari untuk meningkatkan keterampilan Anda dan memahami dunia di sekitar Anda dengan lebih baik. Secara tradisional, gravitas melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan dengan keyakinan dan ketegasan. Hindari keraguan-raguan dan ketakutan untuk membuat kesalahan. Percayalah pada intuisi Anda, dan ambil tindakan yang tegas bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Anggaplah hal tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketahanan dan kemampuan untuk pulih dengan cepat dari kemunduran, meningkatkan gravitas Anda. Gravitas bukan hanya tentang apa yang Anda lakukan, tetapi juga bagaimana Anda melakukannya. Niat di balik tindakan Anda sangat penting. Bertindaklah dengan tujuan dan kejernihan. Miliki visi yang jelas tentang tujuan Anda, dan bekerja secara konsisten untuk mencapainya. Ini menciptakan kekuatan tarik yang membawa orang dan peluang yang selaras dengan energi Anda. Akhirnya, gravitas diperkuat oleh integritas dan karakter. Hormati komitmen Anda, perlakukan orang lain dengan hormat, dan jaga etika dalam semua interaksi Anda. Integritas menciptakan dasar yang solid untuk kepercayaan dan rasa hormat, yang penting untuk membangun kehadiran yang kuat. Dengan mengembangkan gravitas Anda tidak hanya menarik lebih banyak limpahan ke dalam hidup Anda, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kepemimpinan bagi orang lain. Energi magnetik Anda menciptakan dampak positif pada dunia di sekitar Anda, membantu mewujudkan kenyataan kemakmuran dan kesuksesan bagi Anda dan mereka yang Anda pengaruhi. Untuk menyelaraskan pikiran dan jiwa kita dengan frekuensi kelimpahan, kita memerlukan praktik harian yang memperkuat energi ini. Praktik spiritual tidak hanya membantu kita mempertahankan keadaan vibrasi tinggi, tetapi juga memperkuat koneksi kita dengan diri batin dan alam semesta. Berikut adalah beberapa praktik yang dapat secara signifikan mengubah kenyataan finansial Anda. Pertama, visualisasi adalah alat yang kuat. Temukan momen tenang dalam hari Anda, duduk di tempat yang nyaman, dan tutup mata Anda. Bayangkan diri Anda hidup dalam kehidupan impian Anda, dengan semua sumber daya finansial yang Anda inginkan. Bayangkan setiap detailnya, bagaimana perasaan Anda, apa yang Anda lakukan, dan dengan siapa yang ada di sekitar Anda. Semakin jelas dan detail visualisasi Anda, semakin efektif hasilnya. Visualisasi membantu memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mengenali dan menarik peluang yang sesuai dengan kenyataan yang diinginkan. Latihan rasa syukur harian juga merupakan teknik penting. Rasa syukur tidak hanya meningkatkan vibrasi kita, tetapi juga membuka pintu untuk lebih banyak hal baik dalam hidup kita. Mulailah dan akhiri hari Anda dengan merenungkan 3 hal yang Anda syukuri. Simpan jurnal rasa syukur di mana Anda dapat mencatat momen-momen ini. Bersyukurlah tidak hanya untuk peristiwa besar, tetapi juga untuk berkat kecil sehari-hari. Rasa syukur menciptakan siklus positif yang menarik lebih banyak alasan untuk bersyukur. Meditasi yang teratur juga krusial untuk menyelaraskan dengan frekuensi kelimpahan. Meditasi membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan kejernihan mental. Ada banyak bentuk meditasi yang bisa Anda eksplorasi, mulai dari meditasi terpandu yang berfokus pada kelimpahan, hingga meditasi hening di mana Anda hanya mengamati pikiran Anda tanpa melekat padanya. Selama meditasi, Anda dapat menggunakan afirmasi positif untuk memperkuat niat kelimpahan Anda, seperti, "Saya adalah magnet untuk kemakmuran," atau, "Saya menarik kekayaan dengan mudah dan sukacita." Praktik menulis naskah adalah alat kuat lainnya. Menulis naskah melibatkan menuliskan tentang kehidupan masa depan Anda seolah-olah itu sudah terjadi. Ambil buku catatan, dan deskripsikan hari yang sempurna dalam hidup ideal Anda. Tulis dalam waktu sekarang, merinci pengalaman, perasaan, dan pencapaian Anda. Ini tidak hanya membantu memperjelas keinginan Anda, tetapi juga mengirimkan sinyal yang jelas ke alam semesta tentang apa yang Anda inginkan untuk diwujudkan. Semakin banyak emosi dan detail yang Anda masukkan ke dalam naskah Anda, semakin nyata itu bagi pikiran bawah sadar Anda. Praktik spiritual penting lainnya adalah terhubung dengan alam. Luangkan waktu di luar ruangan, berjalan di taman, meditasi di tepi sungai,
atau hanya menghargai keindahan alam di sekitar Anda. Alam memiliki efek menenangkan dan menyegarkan, membantu mengisi ulang energi Anda, dan mempertahankan keadaan vibrasi tinggi. Selain itu, alam mengingatkan kita akan kelimpahan alami alam semesta, memperkuat ide bahwa kemakmuran selalu tersedia untuk semua orang. Selain praktik-praktik ini, penting untuk mengembangkan pola pikir kelimpahan melalui pembelajaran dan membaca secara terus-menerus. Bacalah buku tentang kemakmuran, tonton video inspiratif, dan hadiri lokakarya atau seminar tentang pengembangan pribadi dan finansial. Berada dalam lingkungan belajar yang konstan, menjaga pikiran Anda terbuka untuk ide dan peluang baru. Akhirnya, tindakan yang terinspirasi adalah hal mendasar. Tidak cukup hanya dengan memvisualisasikan dan meditasi. Anda perlu mengambil tindakan konkret yang selaras dengan tujuan finansial Anda. Buat rencana tindakan, dan mulai mengambil langkah-langkah kecil setiap hari menuju impian Anda. Jadilah proaktif dalam mencari peluang, membangun jaringan, dan mempelajari keterampilan baru. Tindakan terinspirasi menunjukkan kepada alam semesta bahwa Anda serius tentang niat Anda, dan siap menerima kelimpahan yang Anda inginkan. Dengan menggabungkan praktik spiritual ini ke dalam rutinitas harian Anda tidak hanya meningkatkan frekuensi vibrasi Anda, tetapi juga menyelaraskan diri dengan energi kelimpahan. Seiring waktu, Anda akan melihat perubahan signifikan dalam kenyataan finansial Anda, menarik peluang kemakmuran dan kesuksesan dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sebagai ringkasan, kami telah membahas bahwa uang adalah energi spiritual, bahwa keyakinan yang membatasi dapat menghalangi kelimpahan kita, dan bahwa hukum ketertarikan dapat membantu kita mewujudkan kekayaan. Praktik harian rasa syukur dan visualisasi dapat menyelaraskan energi kita dengan frekuensi kelimpahan. Ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan finansial Anda. Sebagai penutup, saya ingin menekankan pentingnya tindakan yang terinspirasi dan praktik yang konsisten. Semua yang telah kita bahas dalam video-video sebelumnya hanya akan memberikan efek jika Anda menerapkan konsep-konsep ini dalam hidup Anda secara terus-menerus dan dengan dedikasi. Perubahan nyata datang dari kombinasi niat, pemikiran positif, dan tindakan konkret. Jadi, jangan tunggu sampai besok untuk memulai. Mulailah hari ini, mulailah ketika Anda tersadar dengan kesadaran Anda sendiri. Untuk membantu Anda mengambil langkah pertama, mari kita lakukan latihan visualisasi terakhir bersama-sama. Tutup mata Anda, dan tarik napas dalam-dalam. Bayangkan diri Anda 1 tahun dari sekarang hidup dalam kehidupan impian Anda. Visualisasikan setiap detailnya, di mana Anda berada, bagaimana perasaan Anda, siapa yang ada di sekitar Anda, dan apa yang telah Anda capai secara finansial. Rasakan emosi dan rasa syukur, karena kenyataan ini sudah menjadi milik Anda. Pertahankan gambar yang jelas ini dalam pikiran Anda, dan percayalah bahwa hal ini terjadi. Sekarang, saya ingin Anda berkomitmen pada satu tindakan konkret yang bisa Anda ambil hari ini untuk mendekati kenyataan ini. Tindakan tersebut bisa berupa apa saja, seperti meditasi tentang kelimpahan, atau bahkan mencari peluang kerja baru, atau menemukan ide baru tentang menghasilkan uang dan membuat sistem kerjanya. Saat kita melanjutkan perjalanan ini bersama, ingatlah bahwa konsistensi adalah kunci. Praktik spiritual, visualisasi, rasa syukur, dan tindakan terinspirasi harus menjadi bagian dari rutinitas harian Anda. Langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari akan menghasilkan transformasi yang signifikan seiring waktu. Bersabarlah dengan diri Anda, dan percayalah pada prosesnya, dan ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Komunitas Tim Spirit ada di sini untuk mendukung Anda. Berinteraksilah dengan anggota lain di kolom komentar, bagikan pengalaman dan pembelajaran Anda, serta cari inspirasi dari satu sama lain. Bersama-sama kita dapat menciptakan jaringan dukungan yang kuat, yang membantu kita semua untuk mencapai tujuan kita. Sebelum kita selesai, saya mengundang Anda untuk menonton video berikutnya yang akan muncul di layar di akhir video ini. Di dalamnya, kita akan mengeksplorasi lebih banyak tentang hukum semesta, ilmu pengetahuan tentang pikiran, ilmu pengetahuan tentang neuroscience, ilmu pengetahuan tentang fisika kuantum, ilmu pengetahuan yang membentuk realitas kita,
serta praktik dan teknik untuk menarik kelimpahan dengan lebih efektif. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahaman Anda dan melanjutkan perjalanan menuju kemakmuran. Saya sangat menghargai Anda yang telah mengikuti hingga sejauh ini. Dedikasi Anda untuk belajar dan menerapkan konsep-konsep ini adalah apa yang benar-benar membuat perbedaan. Tetaplah kuat di jalur Anda, selalu menjaga iman dan rasa syukur sebagai panduan Anda. Percayalah pada kekuatan yang Anda miliki untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan dan pantas Anda dapatkan. Terima kasih telah menonton dan menjadi bagian dari komunitas Spirit Channel. Ingatlah, bebaskan diri Anda melalui pengetahuan, transformasikan melalui persepsi, dan ciptakan realitas kelimpahan dan kemakmuran. Akhirnya, salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.